Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam dari saya Arif Darmawan Hasibuan, Humas dari Yayasan Hari Puisi. Saat ini kita dalam rangka menyelenggarakan program acara yang kita sebut sebagai Bincang Hari Puisi edisi pertama. Edisi pertama ini kita mengangkat tema Polemik Hari Puisi Nasional atau Polemik Hari Puisi Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 April 2020, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, ramai orang-orang untuk mengucapkan perayaan atau peringatan Hari Puisi Nasional. Begitu. Nah, tapi di satu sisi yang lain, ternyata ada Hari Puisi Indonesia yang sudah diadakan sejak tahun 2012 hingga saat ini, kurang lebih 8 tahun perayaannya, dan itu merayakan Hari Puisi Indonesia. Penetapannya mengikuti tanggal 26 Juli, yakni hari kelahiran sang penyair fenomenal Chairil Anwar. Sementara itu tanggal 28 April itu mengikuti hari wafatnya sang penyair Chairil Anwar. Nah, nanti pada edisi kali ini kita mengundang salah satu penggagas Hari Puisi Indonesia yang ditetapkan di Pekanbaru tahun 2012 bersama 40 lebih penyair se-Indonesia menetapkan Hari Puisi Indonesia pada tanggal 26 Juli. Ada Bang Asrijal Nur yang kita kenal sebagai penyair multimedia. Selamat sore Bang Asrijal Nur. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua ya. Ya, sehat kan Bang? Alhamdulillah, walaupun terkurung di corona ini ya. Terkurung di corona ini Bang. Terbiasa dampak pandemi ini khususnya bagi seniman luar biasa Bang ya. Ya. Nah, sebelum jauh kita berbincang Bang, biar teman-teman yang lain yang bergabung bisa yang mungkin belum mengenali Bang Asrijal, saya coba sampaikan biodata atau profil singkat Bang Asrijal Nur. Asrijal Nur ini adalah penyair kelahiran Riau yang dikenal sebagai penyair multimedia. Kiprah Bang Asrijal Nur di dunia sastra, khususnya puisi di tanah air, sudah tak bisa diragukan lagi karena kiprahnya dan dedikasinya terhadap budaya Melayu. Bang Asrijal pernah mendapatkan anugerah Sagang pada kategori seniman serantau tahun 2007. Nah, Bang Asrijal juga turut mendirikan Yayasan Hari Puisi tahun 2012 dan saat ini menjadi sekretaris Yayasan Hari Puisi. Dan hampir setiap tahun perayaan Hari Puisi, Bang Asrijal Nur ini menjadi ketua panitia penyelenggara Hari Puisi Indonesia. Nah, mungkin itu aja 10 menit profil Bang Asrijal Nur ini. Gak usah terlalu panjang-panjang karena kita akan lebih banyak membahas konten dari tema acara kita pada sore kali ini, yang mana tema kita adalah Polemik Hari Puisi Indonesia. Nah, langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan buat Bang Asnur untuk sampaikan penjelasan Bang, bahwa sebenarnya kapan sih Hari Puisi Indonesia itu. Nah, coba sebagai mewakili Yayasan Hari Puisi bisa berikan penjelasan kepada teman-teman sekalian. Silakan Bang As. Oke. Ya, kebetulan saya dipercaya oleh kawan-kawan pengurus yayasan. Episode pertama saya yang muncul. Nanti akan diteruskan oleh kawan-kawan pengurus yayasan yang lainnya. Ada Pak Maman Esmayana, ada Presiden penyair kita Sultan Susbari, ada Pak Rida Kaliamsi, inisiator utama di Hari Puisi ini, dan banyak lagi nama-nama yang ada seperti Pak Abdul WM,
Madun Yosirofanda nanti akan ikut berbicara di program ini. Dan tentu saya mengharapkan nanti Bung Arief juga melibatkan kawan-kawan deklarator. Tadi saya lihat sudah muncul Bung SBD ya. Bung SBD ini salah seorang deklarator dari Lampung dan salah seorang pemenang juga di sayembara buku puisi. Jadi begini, saya juga terheran-heran kenapa tiba-tiba baru sekarang muncul polemik tentang Hari Puisi. Saya akan sampaikan sejarahnya. Begini, pada tahun 2011 kami, saya, Pak Rida Kaliamsi, Mas Hamadun, kemudian ada Ketua Dewan Kesenian dari Riau, KZDKS, kami ada acara di Korea Selatan bersama Pak Maman Ismayana. Waktu itu Pak Maman masih mengajar di Hankook University. Jadi waktu itu misinya adalah acara pembacaan puisi dan gelar budaya di Hankook University dan di Hansan ya. Di perjalanan di airport Korea Selatan kami berbincang. Pak Rida Kaliamsi mengatakan dia baru saja pulang dari Vietnam menghadiri Hari Puisi Dunia. Gitu. Beliau bersama Agus R. Sarjono mewakili Indonesia dalam pertemuan itu. Beliau terkagum-kagum. Kenapa? Karena di Vietnam merayakan Hari Puisi itu seperti merayakan Hari Kemerdekaan di bangsa kita. Lalu muncullah dialog, ya. Apakah di Indonesia sudah ada Hari Puisi ya? Dari situlah dialog kita perbincangkan dengan Mas Hamadun, dengan Pak Maman di Korea Selatan. Belum ada, Indonesia belum memiliki Hari Puisi, gitu. Kemudian perbincangan-perbincangan itu semakin kita pertajam, masing-masing membuat konsep dan pulang di Indonesia, kami rapat lagi, ya, kami berbincang lagi, kami cari itu semua jejak sejarah tentang Hari Puisi. Tak ada satupun orang merayakan Hari Puisi waktu itu, tahun 2011 itu. Ya, tidak ada. Carilah di tahun 2011 kalau ada orang merayakan Hari Puisi. Memang pernah ada orang merayakan Hari Khairil Anwar. Itu pun saya ikut terlibat. Ketika itu Emino Faris dan kawan-kawan mengadakan Hari Khairil Anwar setiap tanggal 28 April itu. Bukan Hari Puisi. Ada kalimat 28 April tertulis Hari Puisi itu hanya impian di situsnya Perpustakaan Nasional, tapi tidak pernah dirayakan. Nah, kami lihat dari dan sebagainya, akhirnya saya ada tim, kami memiliki ada Pak Rida, ada Agus Sarjono, ada Jamal Rahman waktu itu, ada Ahmadun, ada Pak Maman. Nah, di Indonesia kami godok lagi suatu hari suntuk itu, dengan bahwa kami buat konsepnya. Nah, setelah buat konsepnya, kita siapkanlah deklarasi. Mas Hamadun waktu itu ketua komunitas sastra Indonesia KSI. Kita bagi tugas. Beliau mengerahkan kawan-kawan penyair. Saya mempersiapkan acara-acaranya. Yang lain-lain membuat konsep. Pak Maman dari Korea dan sebagainya. Kita buat konsep. Jadi kita berkolaborasi. Jadi setelah yakin betul Indonesia belum memiliki Hari Puisi, maka kita carilah waktu yang pas untuk Hari Puisi itu kapan gitu. Jadi penetapan Hari Puisi itu hanya sarana untuk waktu saja. Yang paling penting bagi kami adalah deklarasinya, ya kan? Nah, yang penting adalah deklarasinya itu. Sebab kalau Hari Puisi tidak ada deklarasi, walaupun banyak orang mengatakan, mungkin setiap orang akan mengatakan Hari Puisi itu setiap tanggal ini, ya kan? Setiap tanggal ini bisa saja atas nama penyair yang banyak. Tapi bukan itulah tujuannya, ya kan? Tujuannya melahirkan Hari Puisi itu, mendeklarasikan Hari Puisi dan terus kita rayakan. Kebetulan memang harus menetapkan waktunya. Ya, itulah yang kami bawa ke Pekanbaru. Setelah kita bagi tugas, Mas Fadun undang kawan-kawan semua, saya juga undang kawan-kawan semua, kita siapkan acaranya sedemikian rupa. Lalu kita percayakanlah kepada Dewan Kesenian Riau, dibantu oleh komunitas-komunitas lain di Indonesia, menyelenggarakan deklarasi itu 22 November tahun 2012 di Pekanbaru. Ya. Dan itu sebelum deklarasi kami rapat tuh, ada pertemuan penyair Indonesia 1 gitu ya. Selanjutnya mungkin akan ada penyair 2. Di situ berdebat
ya kan, menetapkan hari, ya kan. Saya ingat waktu itu ada yang mengusulkan harinya Kamis Hamzah, ada Raja Ali Haji, dan begitu banyak, ya kan. Akhirnya karena memang harus juga memerlukan waktu penetapannya, ya kami usulkan hari lahir KN Anwar. Karena begitu banyak orang-orang merayakan itu berdasarkan hari lahirnya, jarang hari kematian ya. Saya nggak tahu di negara-negara lain, tapi di Indonesia itu selalu merayakan hari kelahiran, bukan hari kematian. Nah, itulah kita tetapkan. Tapi ingat, kami menetapkan itu bukan itu tujuannya, ya hanya menetapkan. Ya. Karena hari Anwar sudah ada, Hari Puisi Indonesia. Kita menetapkan memang harus ada penetapan waktunya, ya pilihannya adalah pada hari lahir Anwar. Jadi oleh karena itu nggak perlu kita berdebatkan tentang hari kematian atau yang kita perbincangkan adalah kapan Hari Puisi Indonesia dideklarasikan, disepakati, diproklamirkan. Itu, ya. Nah, kitalah orang yang pertama mendeklarasikan dan memproklamirkan Hari Puisi itu oleh 40 lebih penyair dari Aceh hingga Papua bertumbuh semuanya, ya kan? Nah, kemudian setelah itu diproklamirkanlah oleh Presiden Penyair Indonesia, Sutarji Kosomahari. Kurang apa lagi? Ya kan? Ada proklamatornya, ada deklaratornya 40 orang, ada inisiatornya. Ya. Lalu banyak pertanyaan, mengapa tidak semua terlibat dan sebagainya. Waktu memproklamirkan hari kemerdekaan juga demikian kok, tidak semua tokoh-tokoh orang menculik Bung Karno, Bung Hatta proklamirkan. Ya kan? Namanya juga waktu itu seperti berjuang juga kami itu. Kemudian setelah dideklarasikan oleh 40 penyair itu, sepakatlah kita memulainya merayakan Hari Puisi. Perayaan pertama itu tahun 2013. Ya. Kebetulan saya ini salah seorang di samping penyair itu saya lebih banyak penggerak sastra dengan cara saya. Ya. Akhirnya ya saya melihat belum ada yang menggerak dan sebagainya. Waktu itu saya ketua Yayasan Melayu. Saya bersama Yayasan Saga menggerakkannya yang pertama. Setelah tahun 2013 kita buat 1 minggu di Taman Semar Marzuki, ditulis 1 halaman penuh pidato kebudayaan Bang Tarji, ya. Dan kemudian acara ini dibiayai pertama kali oleh Bang Rida. Waktu itu Bang Rida Kaliamsi ini masih direktur utama Indopos, ya. Jadi hampir 70% biaya acara ini dibiayai oleh Pak Rida. Sponsor pertama itu. Nah, kemudian ada banyak macam acara. Dari 2013-2014 masih kami yang megang. Terus 2014 muncullah ide untuk membuat organisasi nasionalnya, yaitu Yayasan Hari Puisi. Itulah. Lalu kita sepakat, ketua umumnya Pak Mama Ismayana, ketua penasehatnya Bang Rida Kaliamsi, kemudian ada Bang Sutarji, ada Bang Abdul DWM, kemudian pengurus-pengurus lainnya, ada ketuanya, ada Mas Ahmadun, ada Kang Denny, bendaharanya ada Mbak Aryani, dan banyak lagi nama-nama di bawah itu, ya. Dan terus kita bergerak 2013, hampir 10 hari kita merayakan Hari Puisi itu, ya, di tim. Kemudian sukses, banyak media menulisnya. 2014 lebih sukses lagi. Terus 2015 kita deklarasikan, kita dirikan Yayasan Hari Puisi. Teruslah sampai perayaan Hari Puisi dirayakan seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua gitu. Nah, kemudian dan sekarang perayaan Hari Puisi itu secara nasional sudah kita selenggarakan 7 kali. Tahun ini memasuki tahun ke-8. Ya kan? Kami menyebut di Hari Puisi Indonesia, menyampaikan kepada Presiden agar disahkan menjadi Hari Puisi Nasional. Untuk mensahkan Hari Puisi, ya kan? Ini diskusi-diskusi kami dengan beberapa menteri Republik Indonesia, ya. Nah, dan kami diskusi juga dengan Dirjen Kebudayaan bahwa untuk mensahkan menjadi suatu hari besar itu tidak serta-merta. Kami melalui proses itu. Sudah hari ke-8 kami, hari tahun ke-8. Nah, setelah itu baru disahkan oleh negara. Nah, kenapa tiba-tiba muncul HPN? Nah, itu yang anehnya. Sementara selama ini tidak ada dirayakan HPN itu. Yang dirayakan cuma hari ke Anwar, gitu kan. Mohon maaf Bang, saya potong.
Bahkan kemarin tanggal 28 April itu Presiden Jokowi mengucapkan di akun medsosnya selamat hari Puisi Nasional. Itu gimana itulah saya juga heran, padahal Jokowi pun sudah tahu hari puisi itu 26 Juli. Bahkan sebetulnya tahun 2019 Pak Jokowi pun sudah menyiapkan diri untuk meresmikan atau memberikan sambutan di hari puisi. Tapi pada waktu itu orang istana mengatakan Pak Jokowi lagi di Medan ya, ada perayaan Natal Nasional. Oh ya, hari puisi itu setiap 26 Juli, ingat itu, ya kan, 26 Juli. Dan sengaja kita kasih rentang waktu merayakannya start 26 Juli hingga Oktober. Nah, sehingga kawan-kawan yang mau merayakannya itu bisa dengan waktu yang panjang. Nah, itu, tapi startnya dari 26 Juli, ya. Setiap 26 Juli itu, itu sebetulnya di pemerintahan sudah banyak yang tahu. Bahkan Pak Yusuf Kala pernah datang di acara puisi itu dan membaca puisi, menyampaikan pidato kebudayaan. Para menteri juga banyak, ada menteri agama, menteri tenaga kerja, menteri apa lagi itu, banyak ada sekitar 7 menteri udah pernah baca puisi dari puisi kita, ya. Nah, jadi itulah yang makanya ini sekarang sebetulnya sudah tinggal peresmian saja lagi, itu yang kami tunggu ya. Dan nggak perlu kita polemikkan lagi. Jadi hari puisi itulah 26 Juli ya. Dan kita selenggarakan di tahun ke-8. Ya kan? Kalau kita mau lihatlah sejarah penjelasan puisi itu. Ya. Tidak ada HPN dilaksanakan sebelum kita yang melaksanakannya. Kalaulah seandainya waktu itu ada hari puisi nasional, kami akan ikut itu. Karena tidak ada orang merayakan hari puisi, maka kami bukan. Ya kan? Sekarang kan bukan zaman kayak dulu lagi, mudah kita lihat perjalanan sejarah hari puisi. Ada satu 11, coba lihat, cari Google Hari Puisi Indonesia 2011-2012, nggak ada orang merayakan, nggak ada. Nah, setelah kita deklarasikan 2012, lihatlah perjalanan sejarah Hari Puisi itu, mulai 2013-2014 sampai sekarang, itu tercatat bahwa kamilah Hari Puisi ini yaitu kita inilah yang menyelenggarakannya itu. Nah, jadi kita menghimbau nggak perlu lagi dipolemik-polemikkan. Mari kita bersatu bersama-sama untuk terus merayakan hari puisi ini di setiap 26 Juli hari perayaan luar ini. Ya. Dan insya Allah tahun ini sebenarnya Yayasan Hari Puisi sedang mempersiapkan acara yang besar. Salah satunya adalah menyelenggarakan perlombaan perayaan Hari Puisi seluruh Indonesia. Tapi sayangnya corona ini menghambat kita untuk berkreasi ya. Sehingga itu seperti biasanya setiap tahun kita merayakan Hari Puisi dengan sayembara buku puisi ya. Dan setiap tahun juga kita membuat gebrakan-gebrakan ya. Kita pernah membuat buku puisi tertebal di dunia ya. Matahari Cinta ya. Kemudian menerbitkan Apa dan Siapa Indonesia, buku tentang penyair. Apa yang bisa kita lakukan itulah kita lakukan ya di hari puisi ya, yang bagaimana cara mengangkat harkat puisi itu. Dan 60% itu 6-70% bahkan itu masih biaya independen. Nah, selebihnya barulah dibantu pemerintah. Kita pernah dibantu oleh Dirjen Kebudayaan, dibantu oleh Menteri Agama, dibantu banyak instansi juga ya. Tapi tidak lebih dari 30% bantuannya dari 70% biaya yang kami cari. Itulah yang kami lakukan selama 7 tahun ini. Ya. Mungkin masuk ke 8 tahun, berharap ketika ini sudah diresmikan oleh negara, maka ini tidak lagi jadi beban kami, tapi sudah menjadi beban negara. Sudah menjadi tanggung jawab negara juga. Nah, itu. Jadi janganlah ada tiba-tiba kami sudah berjuang sampai 8 tahun, ya kan, muncul tiba-tiba lalu saya kaget juga apa benar atau tidak tiba-tiba Pak Jokowi mengucapkan Hari Puisi Nasional, sementara itu belum diresmikan dan bahkan belum dideklarasikan. Itu ya, mudah-mudahan nanti setelah corona ini kami akan menghadap Presiden ya, menyampaikan sejarah Hari Puisi ini. Waktu itu tidak sempat ketemu karena beliau 2018 sibuk ke sana kemari untuk persiapan presidennya.
2019 juga sedang sibuk pemilihan presiden. Mudah-mudahan 2020 ini bisa bertemu dengan beliau. Lalu sudah saatnya lah Hari Puisi Indonesia ini disahkan menjadi Hari Puisi nasional atau Hari Puisi milik negara, milik kita semua ya. Sehingga beban perayaan Hari Puisi tidak lagi berada di pundak, hanya di pundak kami ya Hari Puisi, tetapi sudah berbagi kita kepada pemerintah dan kepada rakyat Indonesia. Sehingga secara Indonesia bisa merayakannya dalam ketidakbimbangan. Hanya satu Hari Puisi Indonesia. Oke, Bang Aris. Ya. Siap. Sebelum kita lanjut, saya informasikan ke teman-teman diketik di kolom komentar. Masalah hari ini sangat penting. Internasional saja sudah di Hari Puisi ya, dan dihargai oleh Hari Puisi itu seperti merayakan hari kemerdekaan, ada upacaranya dan sebagainya. Ya, sementara kita Indonesia yang kata Bang tadi itu dilahirkan oleh puisi, masa tidak punya Hari Puisi? Dan negara menetapkannya menjadi Hari Puisi negara, Hari Puisi nasional, disahkan gitu. Nah, sehingga rakyat Indonesia bisa merayakannya. Ya, kenapa pemerintah bisa menetapkan hari musik, ya, hari santri, kenapa tidak bisa Hari Puisi? Sementara Indonesia dilahirkan oleh puisi, kata Mas Parji melalui Sumpah Pemuda itu. Iya, saya kira cukup jelas ya, pemaparan dari Bang Asri Jalnur yang juga membidani kelahiran Hari Puisi Indonesia. Tapi saat itu memang representatif ya Bang untuk para penyair tanah air mendeklarasikan itu Bang ya? Sudah ada dari Aceh, ya kan, sampai ke Papua ada semua, ya kan? Tentulah tidak semua penyair yang jumlahnya ribuan itu bisa kita undang, ya kan? Perwakilan saja, ya. Cobalah lihat dari kemerdekaan dan sebagainya. Apakah seluruh Indonesia datang berduyun-duyun ke Tugu Proklamasi? Ya kan? Tidak juga, ya kan, ada berapa sosok saja yang kita undang mewakili. Nah, tapi rata-rata sudah kita undang, kita deklarasikan. Nah, itu. Dan kita rayakan, dan sekarang sudah hampir seluruh Indonesia merayakannya. Dan ini tahun masuk ke tahun yang ke-8. Ya. Iya. Menarik apa yang Abang sampaikan, Bang. Cuman melihat saat ini sepertinya masyarakat sudah kayak terlanjur, bagaimana itu caranya Bang kira-kira? Terlanjur menggunakan, karena dari ininya sendiri, pemerintah sendiri menggunakan 28 April itu sebagai Hari Puisi Nasional. Kira-kira bagaimana solusinya ya Bang? Nah, jadi sebetulnya baru setahun 2 tahun ini, kan? Sebelum-sebelumnya tetap Hari Puisi. Saya juga tidak paham, kan, kenapa bisa muncul 28 April itu. Padahal 28 April itu sejatinya adalah Hari Karya Anwar. Itu yang awal-awalnya dirayakan, bukan Hari Puisi, gitu kan? Telah dideklarasikan, dirayakan selama 7 tahun, sekitar 8 tahun, yang sudah saatnya lah Presiden sebagai kepala negara mensahkan Hari Puisi ini. Nah, jadi alasan kita jelas, kan? Nah, Hari Puisi ini kita tidak merebut atau mengambil perayaan orang lain. Kita sadar betul bahwa kita mulai Hari Puisi itu, kita lihat di Google, itu udah zaman Google loh, lihat, pernah nggak orang merayakan Hari Puisi? Tak ada pun satu pun berita yang mengatakan ada Hari Puisi Indonesia. Hanya satu situs di Perpustakaan Nasional, itu impian. Impian saja, belum ada.
gitu. Ya kan? Nah, hari puisi itu berdasarkan hari kematian kayak Anwar atau tokoh-tokoh ini, ya alasan kita sama, tetapi sejarahnya kita udah buat. Banyak tulisan-tulisan mengapa hari puisi Indonesia itu 28 April, karena kayak Anwar seorang tokoh sastra dan semua, sama, kita juga sama alasannya. Tapi bukan itu tonggaknya adalah deklarasi itu. Ya kan? Kalaulah seandainya kami tidak mendeklarasikan hari puisi itu, entah apa namanya, entah hari Kalenoa, entah hari siapa, ya percuma juga. Deklarasi itulah sejarahnya, ya kan? Nah, begitu banyak kan Indonesia namanya, ada Nusantara dan sebagainya. Tetapi yang sah itu yang waktu dia proklamirkan itu, 17 Agustus. Ya kan? Jadi akhirnya yang selebes, yang apa dan sebagainya, nggak ada apanya itu. Nah, jadi sekarang kita udah deklarasikan, udah proklamirkan, nah tinggal negara mensahkannya menjadi hari puisi nasional. Nggak bisa serta-merta itu. Tiba-tiba muncul hari puisi nasional melalui perjalanannya. Itu yang kami dialogkan dengan menteri, beberapa menteri. Melalui proses hari puisi, hari kebesaran itu dijadikan hari besar. Nggak bisa serta-merta. Ya, nah itu mau kita sampaikan, mudah-mudahan waktu dekat bisa ketemu dengan staf-staf istana ya. Bahkan semoga kita tidak lagi bicara panjang lebar tentang kapan hari puisi itu, ya. Kita sepakati saja hari puisi itu di 26 Juli. Oke, jelas ya? Ya, sangat jelas. Nanti akan pertanyaan. Ya, nanti ya. Oke. Ya, nanti akan banyak ada ya. Ya, lanjut Bang, lanjut. Pertanyaan dari? Ini bagaimana katanya langkah ke depan ini? Kayaknya sosialisasinya masyarakat masih belum sosialisasinya masyarakat masih belum. Pun sekarang kita sudah merayakannya, memang naik tenggelam nih. Ada tahun ini semua provinsi merayakannya, kemudian tahun berikutnya ada beberapa provinsi yang tidak melaksanakannya. Mengapa ini terjadi? Karena memang belum disahkan oleh negara. Kalau ini sudah disahkan negara, begitu mudah semua daerah merayakannya. Karena perayaan ini dibiayai oleh kantong masing-masing, independen ya, solidaritas bersama ya, semangatnya turun-turun naik. Ada yang tetap bertahan seperti di Riau, seperti di Banjarmasin, di Kalimantan Timur, ada beberapa daerah tetap yang merayakannya karena solidaritas kepenyairannya sangat kuat untuk merayakannya. Tapi seperti di Papua ya, ada berapa kali merayakan karena beberapa kondisi tidak merayakannya. Begitulah. Tetapi ketika ini nanti sudah disahkan oleh negara, maka mau tak mau orang merayakannya. Kalau untuk saat ini kita tetap mensosialisasikannya. Salah satu di program kita sekarang, ya, mudah-mudahan bisa disebarkan melalui YouTube, Facebook, dan RIP. Jangan setiap minggu, RIP bisa seminggu 2 kali, dan nanti akan ada sponsor, tenang aja. Amin. Nanti kan bukan saja dari pengurus yayasan, bisa dari deklarator, para penyelenggara hari puisi, ya, berbicara tentang hari puisi ini, ya. Jadi banyak hal kita bicara, termasuk kita selesaikan hari puisi ini pas tanggal 26 Juli polemiknya. Selanjutnya apa yang bisa kita kerjakan ke depan untuk hari puisi ini? Seperti pertanyaan ini, apa sih manfaat dari puisi? Nah itu ya, hari puisi itu harus manfaat untuk kita semua ya. Itulah satu persatu program yang kita jalankan. Memang tersiok-siok, kata Pak Maman itu berdarah-darah ya, karena tidaklah semudah yang dibayangkan orang untuk bertahan merayakan hari puisi itu selama 7 tahun. Ya, tidak. Ya. Kami merayakannya seolah-olah acara itu sangat besar biayanya. Tidak. Kami hanya ngangkat martabat puisi seolah biayanya sangat besar. Tidaklah. Karena itu tidak dengan biaya besar, itu biaya gotong royong ya. Sebagian dibantu oleh beberapa sponsor dan sebagainya. Tapi tidak sebanyak yang kita harapkan. Yang kita harapkan ya. Nah, itu yang selama ini. Tapi alhamdulillah terselenggara ya. Terselenggara dari tahun ke tahun.
Cuma turun-turun naik ya, nah, biasalah energi untuk bertahan selama 7 tahun dengan biaya cari sendiri. Ya. Selalu saja setiap revisi itu dari 0 rupiah kita cari. Dan kawan-kawan yang terlibat di revisi sudah merasakan penderitaan berdarah mereka dari revisi itu. Oleh karena itu sedih juga kita, mengapa tiba-tiba muncul revisi yang lain. Ya, sementara kita sudah 7 tahun menyelenggarakannya. Sama-sama kita selesaikan anak-anak muda kan yang akrab dengan dunia internet ini, ya terus siarkan hanya satu hari puisi adalah 26 Juli, sementara 28 April adalah hari keadilan luar. Ya, sangat jelas sekali. Ini tadi Bang Isbedi Setiawan juga bagian dari deklarator, kasih masukan nanti Yayasan Hari Puisi dan para deklarator nanti bertemu lagi dengan pemerintah. Tadi udah disampaikan ke depannya begitu ya, yang disampaikan tadi oleh Bang Asrijal. Ya. Jadi kita udah diskusi di Yayasan, Pak Maman akan menyiapkan beberapa langkah-langkah. Tadinya tahun ini pertemuan penyair Indonesia kedua ya, di antara bersama deklarator itu. Dari pertemuan itu nanti kita bersama-sama ke Istana Negara. Ini masih kami perbincangkan. Berdoa saja kita agar corona ini segera selesai. Agak susah kita sekarang ini. Tapi itu sudah masuk ke dalam agenda-agenda kawan-kawan di pengurusan Yayasan Puisi. Iya, Bang. Mungkin teman-teman pengen tahu, Bang. Tiap tahun kan Yayasan Hari Puisi ngadain kegiatannya, Bang. Kegiatan Hari Puisi Indonesia. Itu sebenarnya yang paling menjadi ruh kegiatan dari yang dibuat itu apa, Bang? Kegiatan apa yang menjadi ruh? Sebetulnya ya untuk selama ini yang masih jadi roh itu adalah sayembara buku puisi. Ya. Itu gimana itu maksudnya? Sayembara gimana? Sayembara kawan-kawan mengirimkan buku-buku puisi pribadi mereka, buku tunggal mereka yang terbit 1 tahun menjelang acara. Ya. Itu hadiah cukup lumayan ya. Kami memperebutkan 100 juta itu ya. Dan itu masih bertahan sampai tahun ke-7 kemarin. Tahun ke-7 agak tersiap-siap kita karena kekurangan sponsor ya. Tapi tetap kita selenggarakan. Nah, kemudian rohnya lagi adalah perayaan dari puisi seluruh Indonesia. Jadi ketika kita gongkan 26 Juli, maka diikuti oleh kawan-kawan daerah. Nah, itu roh yang luar biasa. Udah 7 tahun berjalan. Udah 7 tahun. Nah, cuma tadi kan muncul tenggelam. Nah, karena biaya komunitas kan bukan biaya sokongan pemerintah. Ada yang bertahan, ada yang tahun ini dia menyelenggarakan, besoknya dia istirahat, tahun besok terus gitu. Nah, tapi tetap ada perayaan walaupun sederhana. Nah, itu. Nah, bahkan tahun ini kami sedang merencanakan perlombaan penyelenggaraan Hari Puisi Indonesia. Jadi kawan-kawan yang merayakan puisi, nah kita lombakan dari cara buat proposalnya, dari penyelenggaraannya, dari manajemennya dan sebagainya. Itu sudah masuk ke dalam rencana kita. Tapi sayangnya corona ini yang menghambatnya. Sudah diumumkan padahal. Kira-kira itu. Ya terus kita bergerak dengan puisi ini. Ya. Nanti Bang Asrijal terakhir segmen bincang Hari Puisi ini akan mempersembahkan puisi untuk kita. Nah, di sini ada beberapa. Ya. Saya bacakan deklarasi Hari Puisi kali ya. Oh, boleh. Iya, betul. Ya, teman-teman. Ini deklarasi puisi Indonesia yang dibuat pada tahun 2012 ya, Bang As ya. Ya, dibacakan oleh Presiden penyair kita. Ya, dibacakan oleh Presiden penyair kita, Sutarji Kalsumbari. Silakan dibacakan dulu, Bang As. Saya cari dulu. Ya, siap. Teman-teman, saya bacakan beberapa komen. Mohon maaf apabila tak terbaca sebelumnya. Ini ada masukan-masukan dari Lawrence da Silva. Min, bikin video aja tentang HPI, bisa juga gabungan dari dokumentasi HPI selama 8 tahun supaya bisa di-share di sosmed dan kita viralkan. Oke Bang, ditampung masukannya. Kemudian dari Atut Wisartika, jadi Hari Puisi Nasional apa Hari Puisi Indonesia yang sah? Sampai saat ini belum ada yang sah ya Bang As ya? Apa? Jadi ada pertanyaan, Hari Puisi Nasional apa Hari Puisi Indonesia yang sah?
Ya, yang sah secara apa sih Arif Indonesia? Karena sudah 7 tahun berturut-turut ya. Ya. Oke, saya bacakan ini ya. Jadi ini ada sejarahnya, ada deklarasinya. Sudah diproklamirkan oleh Presiden kita, Presiden Indonesia. Silakan Bang As, dibacakan teks deklarasi Hari Puisi Indonesia. Deklarasi Hari Puisi Indonesia. Indonesia dilahirkan oleh puisi yang ditulis secara bersama-sama oleh para pemuda dari berbagai wilayah tanah air. Puisi pendek itu adalah sumpah pemuda. Ia memberi dampak yang panjang dan luas bagi imajinasi dan kesadaran rakyat Nusantara. Sejak itu pula, sastrawan dari berbagai daerah menulis dalam bahasa Indonesia, mengantarkan bangsa Indonesia meraih kedaulatan. Sebagai bangsa yang merdeka, bahasa Indonesia adalah pilihan yang sangat nasionalistis. Dengan semangat itu pula para penyair memilih menulis dalam bahasa Indonesia. Sehingga puisi secara nyata ikut membangun kebudayaan Indonesia. Nasionalisme kepenyairan ini kemudian mengental pada karya Anwar yang dengan spirit kebangsaan berhasil meletakkan tonggak utama tradisi puisi Indonesia modern. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahi bangsa Indonesia dengan kemerdekaan dan kesusastraan, sekaligus untuk mengabadikan kenangan atas puisi yang telah ikut melahirkan bangsa ini, kami mendeklarasikan tanggal lahir Khairil Anwar 26 Juli sebagai Hari Puisi Indonesia. Dengan ditetapkannya Hari Puisi Indonesia, maka kita memiliki Hari Puisi Nasional sebagai sumber inspirasi untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang modern, literat, dan terbuka. Pekanbaru, 22 November 2012, Sutarji Kasumahri atas nama penyair Indonesia, disaksikan oleh 40-an penyair seluruh Indonesia. Terima kasih. Sudah sangat jelas sekali dari teks deklarasi itu Bang ya. Sangat clear. Iya. Sudah clear sekali itu. Sudah diproklamirkan. Cuma lagi orang baru membincangkannya. Kita sudah membuatnya. Iya. Baiklah, mudah-mudahan ke depan apa yang ingin kita ikhtiarkan untuk menjadikan 26 Juli sebagai Hari Puisi yang dirayakan di seluruh Indonesia, dan ada niat baik ya tentunya dari pemerintah. Nanti kita akan bisa persembahkan khususnya buat para penyair-penyair di seluruh tanah air. Oke Bang As, terakhir ini saya sapa teman-teman yang lain. Ada Mbak Ewin, selamat datang Mbak Ewin. Ada Bang Bastian Julieno, Mbak Arini Samurti dan teman-teman, Mbak Rintis dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah bergabung. Ke depan kita akan mengundang narasumber lain untuk memperbincangkan ini lagi, ya. Khususnya nanti Presiden penyair kita ya Bang As ya. Nanti Bang Sutarji Kasumahri dan Pak Maman dan Datuk Rida Kaliansi juga nanti akan bergabung bersama kita. Mungkin saja masih dengan format ini atau nanti kita bisa lebih efektif lewat aplikasi Zoom. Nanti akan kita informasikan kembali untuk jadi sehingga yang lain bisa berbicara juga gitu. Nah saya kira yang terakhir kalinya Bang As silakan kasih closing statement, kemudian ditutup dengan Bang As Rizal baca puisi. Silakan Bang As. Udah deklarasi aja tadi. Udah deklarasi tadi udah tutup. Itulah closingnya. Deklarasi tadi closingnya. Oke, terima kasih Bang As. Oke, terima kasih banyak. Selamat Assalamualaikum semua. Selamat. Terima kasih semuanya.
Nanti kita lanjutkan di bincang hari puisi selanjutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya dan dengan narasumber para penyair yang kece-kece. Terima kasih dari saya, itu saja. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya, nanti kita tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.